Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Saat ini kami sedang berada menghadiri undangan dari Sultan Ternate. Sekarang sudah berada di Istana Kesultanan Ternate. Dari kejauhan kelihatan Istana Sultan Ternate yang punya nilai sejarah dan yang biasanya kita hanya saksikan lewat televisi atau dulu masih sekolah kita pelajari Kesultanan Ternate dan Tidore beserta istana kerajaan Sultan. Kini kita bisa saksikan langsung lagi antrian. Duduk aja gitu lah dokter hadirnya. Iya betul. Tuh duduk Lambat aja nanti itu, lambat. dikelilingin. Ya. Ayo bu, ayo bu, ayo bu. Museum Nanda, ayo dah. Ternate. Emang ini loh, ini bapaknya Pak. Ini malam adalah malam Galadina, malam penutupan pertemuan puncak. Iya, pertemuan puncak Forkom FKIP Perguruan Tinggi Negeri se-Indonesia diadakan di Rumah Kesultanan, Istana Kesultanan, di halaman di Taman Istana Kesultanan Ternate. Iya, lagi berada di Museum Kesultanan Ternate. Apa ininya? Lambang kerajaan Kesultanan? Pak. Ini kereta Sultan ya, kereta Sultan, dan ditaruh di museum. Itu menariknya. Kemudian ini beberapa artefak peninggalan sejarah Kesultanan. Ini foto-foto dokumentasi di museum ya. Presiden Jokowi dianugerahi gelar adatnya. Kemudian ini Sultan sama Bukinya. Ini foto dokumentasi Sultan Muda Farsa ya. Habib Al-Habib Abu Bakar bin Mufti Ternate ya. Foto-foto peninggalan sejarah, dokumentasi sejarah Kesultanan Ternate. Silsilah Kesultanan Ternate, silsilah sampai ke 9 nih. Tahun berapa ya? Dari yang pertama dari ya tahun 1257 sampai tahun 1975-2015 menobatkan dengan Sultan Ternate. Falsafah adat orang Ternate ya, ini falsafah adat orang Ternate. Ini beberapa foto dokumentasi keluarga Kesultanan Ternate. Museum Akib Pai. Foto-foto tahun ya, foto lokal dokumentasi. Ini kereta Sultan. Ini Sultan ke-49. Sultan Kolano Malakuki Raha Ulan Sirajul Mulk Iskandar Hidayatul Shah Muda Farsah Sultan Ternate. Ini Sultan Ternate Hidayatul Shah bersama Buki Alwi Husain. Sultan Ternate Hidayatullah Shah bersama Joma Buki Alwi Husain. Pakaian adat, pakaian kerajaan Kesultanan sama aksesoris pakaian adat. Alat perang Kesultanan ya, tombak. Perang Kesultanan. Ya, ini besi barangkali apa ini? Dipakai baju perang ya. Baju perang bersama
perisai. Ya. Baju perang bersama perisai. Pedangnya Sultan. Pedang. Senjata. Songkok. Apa? Apa? Sultan. Tulisan tangan ya, Al-Quran tulisan tangan. Ya. Ditulis oleh Al-Faqih. Al-Quran tulisan tangan. Pakaian adat ya. Pakaian pusara Sultan. Ini kalau saya tidak keliru ini lambang ya, lambang. Ini suasana acara closing ceremony di depan istana, di halaman istana ya, Kesultanan Ternate. Se-Indonesia tahun 2020 menyaksikan, menikmati suasana malam hari ini. Tentu sekali lagi Istana Kesultanan. Malam ini diadakan gala dinner dan closing ceremony. Kami tentu menyambut kehadiran Bapak Ibu semua dengan sukacita dan kehangatan malam hari ini. Kami persilahkan untuk dapat menikmati terlebih dahulu suasana pada malam hari ini di lingkungan Kesultanan Ternate. Terima kasih. Kesultanan Ternate. Musik tradisional yang dipersembahkan oleh Kesultanan Ternate. Ini musik tradisional Ternate. Ditampilkan pada acara malam gala dinner dan closing ceremony di depan istana Kedaton Kesultanan Raja Kesultanan Istana Kedaton Kesultanan Ternate. Bagus ya musik, teruling ya.
Kita berikan tepuk tangan yang meriah. Ya, kami menyambut Yang Mulia Sultan Ternate Joo Kolano Hidayatullah Shah SIP MAP. Sekali lagi kami ucapkan selamat datang kepada Yang Mulia Sultan Ternate Joo Kolano Hidayatullah Shah. Datang wali kota Ternate. Dekan dan jajarannya dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Serdi Bumi Moloku Keraha. Hadirin sekalian, telah sama-sama tadi kita sambut 34 dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan se-Indonesia, dan kita juga menyapa pada malam Joo Kolano Hidayatullah Shah SIP MAP. Hadirin sekalian, Fotede Suba Sesaha-saha Doka Manuru Rau Padara Sejo Baba Seema Hira Sefira Ia Semonguru Yang Ngom Duka Serasai Subajo. Fotede Suba Sesaha-saha Sejo Kolano Malamolamo Kolano Alam Makolano Kolano Buldan Ternate Joo Kolano Hidayat berada di Sunyi Balakom Kedaton Ternate. Kedaton Kesultanan Ternate merupakan bangunan istana untuk dikediami oleh Sultan beserta keluarganya, dibangun pada 24 November 1813 oleh Sultan Ternate ke-39, yaitu Sultan Syekh Haji Muhammad Ali, di atas bukit Kaimaija Toma Limau Jore-Jore yang dihadapkan terhadap mata air Ake Santosa. Hadirin sekalian, bangunan Kedaton Sultan Ternate yang dirancang seperti seekor singa yang siaga menatap matahari dengan dua kaki yang menopang tubuhnya, tersirat dan dapat dilihat dari Koremi. Di depan Kedaton Sultan Ternate terdapat Sunyi Lamo atau alun-alun Kedaton, merupakan tempat Sultan menyapa bala kusu sekano-kano atau rakyatnya. Di samping selatan terdapat Ngara Lamo atau gedung tempat perangkat adat Kesultanan Ternate, para bebatu atau para menteri dan pembesar istana bermufakat menetapkan rekomendasi keputusan yang akan ditetapkan oleh Sang Sultan. Juga ke arah selatan terdapat Sigi Lamo atau Masjid Agung Kesultanan Ternate yang telah digunakan sebagai pusat kegiatan keagamaan sejak 1600 tahun yang lalu. Kami tentu merasa bangga sebagai Maluku Utara, Kota Ternate, dapat menyambut dan memperkenalkan Kedaton Kesultanan Ternate ke hadapan Bapak Ibu sekalian. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk malam hari ini. Yang terhormat Wali Kota Ternate Dr. M. Tauhid Soleman MSI, yang kami hormati, yang kami muliakan Sultan Ternate Joo Kolano Hidayatullah Shah SIP MAP,
Yang kami hormati Wali Kota Tidore atau yang mewakili. Yang kami hormati Rektor Universitas Hairun, Dr. Emrida Ajam M.Hum. Yang kami hormati Kapolda Provinsi Maluku Utara. Yang kami hormati Direktur Program Inovasi untuk Anak Indonesia, Kemitraan antara Indonesia dan Australia, Bapak Mark Heward, PhD. Yang kami hormati Ketua Forkom FKIP se-Indonesia Demisioner, Profesor Dr. Mahdum MPD. Yang kami hormati Ketua Forkom FKIP se-Indonesia terpilih, Profesor Dr. M. Rusdi SPD MSc. Yang kami hormati Bupati Halmahera Barat atau yang aku berdiri jadi panggung ibuku, Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanahku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku, semua. Jiwanya bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Sanggar Gendang Gamalama. Tarian ini mencerminkan semangat para generasi muda Maluku Utara dalam menyambut Forum Komunikasi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Forkom Negeri se-Indonesia, di mana semangat yang ditularkan dari 4 negeri para raja untuk Indonesia bersatu dalam perbedaan. Lautan yang membentang di antara pulau-pulau yang berjajar tak menghalangi semangat juang dalam menyatukan perbedaan warna yang ada di bumi Moluku Kieraha. Semangat inilah, perjuangan serta kebersamaan ini ditularkan kepada semua dekan dan peserta yang hadir dalam acara malam hari ini dari berbagai daerah untuk menjadi pengingat bahwa perbedaan bukanlah menjadi hal yang patut dijadikan alasan, melainkan dapat diperjuangkan untuk suatu perubahan menuju kemenangan. Ditarikan oleh 10 orang penari, koreografer Rivaldi Umar, penata musik Alan Darmawan, di bawah bimbingan Chandra. Persatuan di bumi Moluku Kieraha. Semangat persatuan di bumi Moluku Kieraha. Kita akan mengenalkan kalian akan budaya dan adat seorang 4 kerajaan sebagai simbol bersatu
sebagai tradisi di Forum Komunikasi Pimpinan FKIP Negeri se-Indonesia, sebelum memberikan sambutan dimulai dengan pantun lebih dahulu. Sore-sore sangat nikmat makan soto babat. Minumnya es dawet ayu selasih. Kepada Bapak Sultan Ternate yang hebat diucapkan banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hujannya. Selamat sore, salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Yang kita hormati bersama Bapak Sultan Ternate, Bapak Jo Au Kolano Hidayatullah Syah SIP MAP, juga yang kita hormati Bapak Gubernur Maluku Utara atau yang mewakili, yang kita hormati Bapak Wali Kota Ternate, yang kita hormati Bapak Ibu para pejabat militer maupun pejabat sipil di Provinsi Maluku Utara atau Kota Madya Ternate, juga yang kita hormati Bapak Rektor Universitas Khairun beserta jajarannya, dan FKIP Universitas Forum Komunikasi Pimpinan FKIP Negeri se-Indonesia ini mempunyai anggota 34 perguruan tinggi yang tersebar dari Aceh sampai Merauke. Pada setiap tahun kita melaksanakan pertemuan puncak dan pertemuan selah. Pada tahun ini alhamdulillah kita difasilitasi oleh Universitas Khairun Ternate. Puncak ini sudah kita diskusikan bersama-sama, baik itu di tingkat dekan, WD1, WD2, WD3 maupun kepala program studi. Banyak yang dapat dihasilkan dalam pertemuan ini, dan banyak juga rekomendasi yang kita buat untuk pimpinan nasional, dalam hal ini Kemendikbudristek, khususnya di Dirjen GTK maupun Direktorat PPG. Kami memang banyak menyoroti beberapa kebijakan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan maupun Ristek. Pandemi COVID 2019 maupun di era revolusi industri 4.0. Dengan adanya pandemi COVID-19, banyak perubahan-perubahan yang terjadi dan juga banyak pemanfaatan teknologi digitalisasi di dalam dunia pendidikan. Di samping itu kita juga membicarakan kerjasama peningkatan mutu manajemen institusi, khususnya dalam peningkatan kualitas penyelenggaraan program studi untuk menjadi prodi-prodi yang unggul. Forkom rame-rame pergi ke Ternate, masing-masing membawa batik daerah sebagai simbol. Di sini kita diskusi dengan santai untuk mewujudkan prodi-prodi yang unggul. Maka itu di antara anggota Forum Komunikasi Pimpinan FKIP ini selalu bermitra untuk saling mensupport agar prodi-prodi yang ada di FKIP Negeri se-Indonesia itu terakreditasi oleh Lamdik
sebagai program studi yang unggul. Buat kita sekalian, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang saya hormati Pak Sultan Ternate, yang saya hormati Wali Kota Ternate, yang saya hormati Forkombinda Provinsi maupun Kota Ternate, yang saya hormati Ketua Forum seluruh Indonesia, yang saya hormati para pimpinan Universitas Hairun, yang saya hormati Direktur Inovasi, yang saya hormati para pimpinan, dekan dan jajarannya dari FKIPS negeri seluruh Indonesia yang saya banggakan. Ke tempat masing-masing selalu dengan selamat dan sampaikan kepada semua orang, terutama mahasiswa, bahwa ada di Ternate dan di Maluku Utara penyambutannya sangat baik, masyarakatnya sangat ramah, dan karena itu doronglah mereka datang ke sini. Pak Wali Kota, kemarin itu saja di Taranmoate hampir habis barangnya, Pak. Itu saya kira salah satu yang kelihatan betul kemarin. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makin besar hujan. Ya, kami ucapkan terima kasih kepada Rektor Universitas Hairun. Bapak Ibu hadirin sekalian, selanjutnya akan kita ikuti Siloloa oleh Sultan Ternate. Yang kami muliakan Jo'o Kolano Hidayatullah SIP MAB, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya muliakan hamba Allah yang hadir di halaman Balakon Kedaton Sultan Ternate. Yang saya hormati Gubernur Maluku Utara yang diwakili oleh Ibu Sri, Bapak Kapolda Maluku Utara yang diwakili Bapak Wali Kota Ternate, Bapak dan Lanal Ternate. Mohon maaf bagi bapak-bapak para dekan yang saya tidak bisa sebutkan istilah-istilahnya, tapi yang saya hormati seluruh dekan Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Universitas Negeri se-Indonesia, 34 Universitas Negeri. Fakultas tadi was-was karena pelan tapi pasti, rintik-rintik hujan agak turun. Sampai kawan-kawan saya sesama musisi udah beres-beresin alatnya ini. Ini kebetulan yang pegang alat band ini saya teman-teman sesama pemain band. Kebetulan memang saya pemain band kayak gitu. Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan hujan mengarida acara ini sehingga tidak terlalu deras. Ingin saya sampaikan banyak hal, tapi karena waktu dan keadaan saya hanya ingin menjelaskan ringkas saja bagaimana implementasi Hablum Minan Nas yang dilakukan oleh masyarakat Ternate dan Maluku Utara pada umumnya, sehingga secara faktual kerajaan Ternate masih ada sampai sekarang, di mana kerajaan-kerajaan lain sudah berhilangan, tapi kerajaan Ternate masih eksis sampai sekarang. Tentu pertanyaan yang muncul, kenapa sampai bisa Kesultanan Ternate ini masih ada sampai sekarang? Majapahit tidak bertahan, padahal Majapahit kita tahu satu etnis, yaitu hanya etnis Jawa saja. Singosari, Sriwijaya juga hanya satu etnis, yaitu etnis Melayu Palembang. Tapi kerajaannya tidak bertahan. Tapi Ternate dengan kumpulan hamba Allah yang hadir di Ternate yang beragam etnis yang tergabung di dalam Lembaga Adat Kesultanan Ternate mampu membuktikan bahwa dengan keterbukaan yang dilakukan oleh leluhur kami, Kesultanan Ternate eksis sampai sekarang. Karena keterbukaannya itu, kita tidak tertutup. Seluruh etnis yang ada di Maluku Utara ini, di Ternate khususnya, memiliki kedudukan di Kesultanan Ternate. Ada Kapita Makassar,
ada Kapita Bugis, ada Fanyira Jawa, ada Sangaji Jawa, ada Kapita Jawa, ada Kapitan Cina, ada Letnan Cina, ada Letnan Arab, ada Kapita Gorontalo, dan lain sebagainya. Semua memiliki keterwakilan di dalam lembaga pemerintahan Kesultanan Ternate. Itulah mungkin dengan keterbukaan yang diciptakan oleh leluhur kami, sehingga Allah meridai kerajaan ini bisa bertahan sampai sekarang dengan masyarakat adatnya yang masih eksis sampai sekarang, dengan bobato atau perangkat adat kami masih ada sampai di tingkat desa di seluruh Maluku Utara. Ini membuktikan sekali lagi keberhasilan mengimplementasikan Hablum Minan Nas di dalam tataran lurus dan benar, atau orang Ternate bilang di dalam tataran luas sebenar, bahwa dengan keterbukaan tadi Allah meridai kerajaan ini dengan kumpulan-kumpulan manusia yang ada di dalam kota Ternate dan Maluku Utara pada umumnya masih bercokol sampai sekarang, masih berinteraksi sampai sekarang dengan interaksi-interaksi yang begitu harmonis. Tidak pernah ada di Ternate ini maupun di Maluku Utara yang lain sebijak-bijaknya untuk membina masyarakat yang hadir di Maluku Utara ini. Ada istiadat sekabesarang atau kekuasaan Allah yang dijalankan oleh para sultan dulu-dulu dengan sebuah prinsip kebijaksanaan, arif dan adil, sehingga masyarakat pendatang yang kemudian menjadi Ternate, kemudian menjadi Maluku Utara, merasa memiliki adat Kie Segam tadi dan masuk menjadi orang Ternate. Itulah yang kami alami sampai sekarang ini. Ini saja yang mungkin bisa saya jelaskan secara ringkas, walaupun tadi Pak Rektor ingin sekali kita orang bisa menyampaikan beberapa catatan sejarah, tapi mengingat cuaca, tapi alhamdulillah agak sedikit mereda. Mungkin nanti Pak Ketua Forkom FKIP juga mau memberi sambutan, atau Pak Wali, sehingga ringkasan tadi mungkin agak sedikit saya tambah mengenai arti-arti artefak sakral yang ada di Kedaton dan di depan Kedaton. Ada 5 artefak sakral yang menceritakan awal kejadian manusia diciptakan sampai akhir kejadian manusia mendapatkan penghukuman, baik yang masuk ke neraka maupun masuk ke surga. Bangunan keraton ini banyak orang yang bilang bahwa ini berbentuk singa. Sebenarnya bukan singa. Di Maluku Utara tidak ada hewan singa, tidak ada hewan macan. Bentuk Kedaton yang sebenarnya adalah laki-laki yang sedang duduk bertafakur. Tangga ini merupakan tangan dia ketika dia bertafakur dengan lipatan kaki, mencerminkan dia adalah seorang laki-laki. Kita tahu Allah menciptakan hamba Allah yang pertama yang menghasilkan generasi-generasi manusia di muka bumi adalah laki-laki. Kemudian di bawah situ ada Ake Santosa, air Santosa. Itu mencerminkan sebuah sperma dari laki-laki tadi. Dia terus sampai ke pantai. Di sana ada artefak sakral yang namanya Dodoku Mari, atau jembatan batu atau dermaga kesultanan yang kebetulan berbentuk kalam laki-laki atau alat vital laki-laki. Di seberangnya ada Ngolo Lamo, lautan besar. Di sini ada Ngaralamo. Di depan Ngaralamo ada Sunyi Lamo, lapangan besar, dan di sana ada Sigi Lamo atau masjid besar. Artinya apa? Seorang laki-laki melalui spermanya berhubungan dengan wanita yang kemudian Allah ciptakan yang bernama Hawa, kemudian mengandung. Lautan itu diibaratkan sebagai bayi yang ada di dalam perut wanita yang memang kita hidup ketika masih janin dan sampai bayi sebelum 9 bulan berada di dalam air. Kemudian dia besar, mulai berperilaku, mulai berinteraksi, mulai mengenal dosa. Ya, terima kasih kami ucapkan kepada Yang Mulia Sultan Ternate Joe Kulano Hidayatullah SIP MAP yang telah menyampaikan sambutan sekaligus memperkenalkan tentang Kesultanan Ternate. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk Sultan Ternate Yang Mulia Joe Kulano Hidayatullah SIP MAP. Bapak Ibu hadirin sekalian, selanjutnya mari kita ikuti sambutan Wali Kota Ternate sekaligus menutup rangkaian kegiatan acara puncak
Forkom Pimpinan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Negeri se-Indonesia tahun 2023. Yang kami hormati Dr. M. Tauhid Soleman MSI, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita. Asisten 3 Setda Provinsi Maluku Utara, mewakili Gubernur Maluku Utara. Yang saya hormati Maluku Utara dan Forkopimda Kota Ternate. Yang saya hormati Pak Rektor Unhair. Yang saya hormati Ketua Forum Komunikasi Forkom Pimpinan FKIP Negeri se-Indonesia, baik dimensional maupun terpilih Ternate. Alhamdulillah suasana alam mengikhlaskan kita untuk bisa hadir di malam tiba hujan lagi gitu. Ya. Pertama, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya menyampaikan selamat datang khususnya kepada seluruh pimpinan. Perlu diketahui bahwa dalam beberapa kegiatan secara nasional, termasuk kegiatan-kegiatan pendidikan, sering juga dilakukan di Ternate. Makanya saya dengan Pak Rektor ini, alhamdulillah dalam beberapa kegiatan-kegiatan perguruan tinggi, di dalamnya atau dalam beberapa waktu sebelumnya dilakukan di Kota Ternate. Ini akan memberikan kontribusi positif kepada perekonomian Kota Ternate. Sedikit saya sampaikan kepada hadirin sekalian bahwa Ternate ini betul-betul sangat berharap pada jasa dan perdagangan. Kita tahu persis sebagaimana gambaran yang disampaikan oleh JO Kolano Sultan Ternate. Ternate ini bukan dikenal baru kali ini. Ternate ini sudah mengglobal sejak dulu kala. Sehingga ketika kita bicara tentang perdagangan, kita bicara tentang rempah, maka sejarah telah membuktikan itu. Oleh karena itu, di saat ini keberadaan pemerintah Kota Ternate sebagai salah satu pemerintahan yang ada di Provinsi Maluku Utara dari 10 kabupaten kota sangat tergantung pada upaya mendorong jasa perdagangan. Sehingga ini alhamdulillah sangat menguntungkan. Sedikit saya menyampaikan ketika di bulan November tahun 2022 sebagian kegiatan dipusatkan di Tidore, tetapi sebagian besar para peserta itu tinggal di Ternate karena secara akomodasi, secara fasilitas, kemudian bandara, kemudian pelabuhan laut, semuanya berada di Ternate. Dan Ternate merupakan salah satu pintu masuk ke Maluku Utara. Sehingga jikalau ada kegiatan-kegiatan nasional seperti kegiatan forum komunikasi pada malam hari ini atau beberapa hari telah berlangsung, itu sangat menguntungkan. Tadi gambaran sedikit yang disampaikan oleh Pak Rektor bahwa Tarano AT sebagai display UMKM Kota Ternate, alhamdulillah sekian banyak sudah didatangi langsung oleh peserta Forkom. Ini juga menunjukkan bahwa kegiatan-kegiatan ini menguntungkan bagi usaha kecil menengah yang ada di Kota Ternate. Karena inilah yang menjadi potensi kita dalam rangka memberikan kontribusi pada pendapatan daerah. Tahun ini juga ada lagi satu kegiatan nasional yang akan dilakukan di Kota Ternate, sehingga insya Allah dalam tahun-tahun ke depan kita akan berupaya kegiatan-kegiatan nasional pun bisa dilakukan di Kota Ternate. Tadi sore saya juga baru saja membuka acara festival kora-kora yang berbasis kearifan lokal, kemudian sinergi dengan Rempah atau Spicy City, yaitu branding Kota Ternate. Kita berharap kegiatan tersebut memberikan kontribusi juga bagi UMKM, memberikan kontribusi pada pengembangan pariwisata, dan sudah tentu ini akan mengucapkan terima kasih atas pelaksanaan kegiatan yang telah dilakukan di Kota Ternate. Akhirnya dengan selalu meminta ridha Allah Subhanahu wa taala disertai dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin,
kegiatan Forum Komunikasi Negeri se-Indonesia tahun 2023 secara resmi ditutup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om. Nama budaya, salam kebajikan. Subajo. Ya, kami ucapkan terima kasih kepada Wali Kota Ternate yang telah menyampaikan sambutan sekaligus menutup acara secara resmi rangkaian kegiatan puncak Forum Komunikasi Forkom Pimpinan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Negeri se-Indonesia tahun 2023. Bapak Ibu hadirin sekalian, setelah mendengarkan sambutan dari OU Kesultanan, kemudian juga dari Wali Kota Ternate, terngiang oleh Master of Ceremony untuk membuat sebuah pantun. Cengkeh pala kaya aroma, aroma rempah begitu menggoda. Bapak dan Ibu OU dan Wali Kota, closing malam ini akan menjadi sejarah. Kalian sebagai wujud ungkapan rasa syukur terhadap kehadiran 34 Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Negeri se-Indonesia ke Universitas Hairun, tepatnya di Ternate, Moluku Kiaraha, maka akan dilakukan penyerahan plakat secara resmi oleh Rektor Universitas Hairun oleh mengundang 30 dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Negeri yang hadir untuk dapat mengambil tempat di depan panggung. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Negeri se-Indonesia yang hadir mengikuti acara puncak. Ini permainan bambu gila di Ternate. Oh, satu lagi Pak. Depan Istana Kesultanan Kedaton. Suasana malam gala sing seremoni gala gila di depan Kedaton Kesultanan Ternate. Ini permainan bambu gila. Iya, bambu gila. Bambu gila. Berikutnya peserta yang mau ikut bermain Bambu gila bersama swim pada malam hari ini untuk peserta Forkom. ada aman punya aman ada. Tambah lagi Mantap. Bapak, Ibu, ada yang mau Mantap. ikut? Bapak yang mau bergabung Sudah Pak. gabung satu lagi ada, mengiringi dengan silakan Bapak. dengan musik tradisional. Masih Iya. Bambu gila.
dalam kaca pengalaman yang sungguh luar biasa buat saya. Kita tepuk tangan buat semua. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Pak Dekan Universitas Tirta Yasa. Oke, siapa tadi Pak? Dari Patimura. Oke, mohon maaf, dari Universitas Patimura. Masih ada lagi yang mau tadi? Ya, sekali lagi dipersilakan untuk pemenang dari Universitas 11 Maret dan Universitas Syekh Kuala sebagai pemenang ketiga, Universitas Sultan Ageng Tirta Yasa sebagai pemenang juara kedua, dan Universitas Tadulako sebagai pemenang juara ketiga. Kami mengundang dengan hormat perwakilan Gubernur Provinsi Maluku Utara untuk dapat menyerahkan hadiah kepada pemenang lomba debat bahasa Inggris. Kami persilahkan kepada yang Andy Supriyadi dari Universitas Bengkulu. Ya, kami ucapkan selamat sekali lagi kepada seluruh pemenang dan mohon kesediaan untuk dapat memberikan hadiah kepada pemenang lomba flow kearifan lokal dan lomba juara, mohon maaf, juara lomba debat bahasa Indonesia. Menerima plakat yang akan diserahkan dari Universitas Tadulako. Pak Rektor, ayo teman-teman sini. Oke deh. Lagi Pak. Lihat di kamera saya, bentar Pak, sekali lagi. Lihat di kamera saya Pak, lihat di kamera saya. Lihat sini semua. Di kamera saya. Oke, sip. Ya, selanjutnya ada penyerahan. Oke, kita meminta partisipasi berikutnya peserta yang mau ikut. Pemilu 2024 semakin dekat. Tahun depan Indonesia akan menggelar pesta demokrasi 5 tahunan. 2024 nanti kita memilih siapa penerus estafet kepemimpinan Presiden Jokowi dan juga wakil kita di parlemen. Sis dan bro, pemilu 2024 ada 200 juta lebih daftar pemilih tetap atau DPT. Dan 60%-nya adalah generasi milenial sebanyak 66 juta atau sekitar 33,60%. Kemudian di posisi kedua, ada generasi X sebesar 28,7%. Dan ketiga, generasi Z sekitar 22,85%. Generasi muda, milenial, dan Gen Z menjadi pemilih terbanyak di 2024. Tapi, jumlah yang besar ini tidak akan berdampak signifikan kalau mereka hanya menjadi pemilih pasif saja. Bagi Partai Solidaritas Indonesia, mereka harus menjadi kunci utama kesuksesan pemilu 2024. Salah satunya harus terlibat aktif dalam politik. Sebagai partai anak muda,
PSI telah memberikan ruang yang seluas-luasnya bagi milenial dan Gen Z untuk berpartisipasi secara aktif dalam proses politik untuk membangun bangsa ini. Hal ini bisa dilihat dari kepengurusan struktur partai di tingkat pusat, di DPP, DPW, DPD, hingga DPC, yang banyak diisi oleh anak-anak muda yang progresif dan berintegritas. Sudah saatnya anak muda tidak lagi ditentukan apa-apa yang baik untuk kita. Sudah saatnya anak muda menentukan sendiri apa yang kita inginkan. Sudah tiba saatnya kita menjadi subjek politik, tidak lagi objek politik. Bagi PSI, generasi milenial dan Gen Z adalah kekuatan yang harus diakui dan diberdayakan. Mereka memiliki potensi besar untuk menciptakan perubahan positif dan membawa negara ini ke arah yang lebih baik. Sis dan bro, mereka tumbuh di tengah-tengah kemajuan teknologi. Mereka memiliki pandangan yang kritis tentang isu-isu sosial, kesetaraan gender, politik, dan ekonomi. PSI percaya bahwa pemilu 2024 bisa menjadi momen penting dalam mendorong munculnya pemimpin yang progresif dan juga inovatif. Yuk, sukseskan pemilu 2024. Salam solidaritas. PSI Partaiku.